Aku tuh sebenarnya sebelum posesif udah sering banget casting kok. Casting Sering? film. Banyak banget, gitu. sering banget dan Nggak pernah dapet? Nggak pernah dapet. Gila, siapa sebutin produsernya? Nyesel kan lu sekarang mau ngoling Putri susah, dulu nggak mau. Posesif itu, aduh, beneran sampai nangis-nangis tiap hari gara-gara disuruh loncat. Itu kan lu loncat dari papan yang paling tinggi kan? 10 meter, itu beneran lu loncat dari situ nggak? Yang di filmnya beneran. Itu one take. Kan My Trip, My Adventure, masa suruh loncat nangis? Mas Edwin tolong, nggak bisa. And then Gitu. ketemu Dodot. Ketemu aku nggak tahu Adipati Dolken siapa sebelumnya. Kamu tidak tahu Aku siapa tidak tahu Adipati Dolken. Dot, memang lo harus introspeksi, karir lo udah mulai redup bro. Selamat datang kembali di Inframe, sebuah bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Dan hari ini kita kedatangan Putri Marino. Terima kasih loh Kak Ernest sudah Most mengundang. Wanted Actor. Enggak juga. Versi saya. Nggak ketemu-ketemu jadwalnya, heran deh, sibuk Soon banget. ya, soon ya. Amin, Amin. Oke, so welcome back. Lagi dalam masa-masa yang pengen istirahat dulu, santai dulu ya Put ya? Iya sih. Iya. Pengen refresh dulu semuanya, balik ke titik nol lagi. Pengen ngebuang semua warna yang udah ada di mangkok aku. Residu-residu dari Yes, dari karakter-karakter semua sebelumnya. karakter-karakter yang ada, aku pengen ngebuang dulu. Bukan ngebuang yang dalam arti yang Iya. buruk ya, maksudnya kayak Iya. simpen dulu di dalam lemari. Terus kayak beneran fresh dulu buat... Sengaja ya di dalam lemari ya, biar masih bisa diambil lagi. Nggak ikhlas banget gitu kalau dibuangnya rada jauh. Enggak gitu. ikhlas. Ada beberapa karakter yang aku nggak ikhlas buat Nggak aku ikhlas ya. buang Oke. sebenarnya gitu. We'll kok. get there. Tapi emang lo Oke. kuat nggak kerja gitu, nggak gatal gitu Put? Kayaknya sekarang lo bilang gue pengen take a break untuk kayak cleansing, refreshing, tapi nggak yang gitu. Gue kangen syuting gitu kayak gitu. Kalau kangen sih sebenarnya pasti kangen ya kok, kayak rindu gimana baca skrip untuk pertama kali, terus kayak ngelihat karakternya, terus kayak seru banget ya karakternya, terus ngobrol sama sutradaranya, membangun si karakter ini dari nol sama sutradaranya, semuanya kayak ngebentuk detail-detail kecil dari si karakter ini sebenarnya kangen banget. Tapi aku lebih ke kayak oke sekarang take a break dulu, sampai ketemu dengan skrip yang bener-bener waktu aku baca pertama kali nyantol di hati kayak oh my god kayak I really want to do this gitu, baru aku lakuin gitu. Kalau enggak sih ya udahlah nggak apa-apa, aku refresh dulu. Pernah nggak lo baca skrip ya, lo suka banget tapi lo yang karakter yang lo pengen bukan yang ditawarin ke lo bro? Enggak, menurut aku semua aktor pernah merasakan hal Pernah ya? tersebut. Kayak, iya nggak sih? gue maunya karakter yang itu, Bukan karakter yang ini. ditawarin Boleh ke nggak gua. casting aku karakter yang ini aja? Boleh nggak gitu? Pernah. Pernah sih Pernah. kok. Tapi nego nggak? Nego. Boleh nggak sih gue yang itu aja karakternya aja? Nggak, aku langsung kayak nggak deh ya. Oh, wow. Oke. Kita nanti akan ngobrol tentang Putri dan dunianya dengan karakter-karakternya. Tapi kita mau flashback dulu. Gue inget banget dari setelah nonton Posesif gitu ya, gue sama Mera langsung wow, this dude man, dia keren banget. Terus kita langsung waktu itu ngopi kan di Kemang gitu. Dan Putri tidak berubah sejak 5 tahun yang lalu, gini-gini aja. Putri santai, Gini-gini aja. nggak ada sombong-sombongnya gitu. Sombong kayak dikit. Bagian apanya kok? Tapi Sombong tuh perlu nggak sih kok? nggak perlu sih. Nggak perlu sih. Tapi ya keren lah, maksudnya gue merasa lo tidak pernah berubah gitu. Tapi lo tuh sebenarnya mungkin banyak yang nggak tahu kenapa bisa break ke posesif tuh gimana ceritanya sih? Karena kan lo kan sebelumnya kayak you're not on anyone's radar, tiba-tiba jebret muncul di Posesif sebagai pemeran utama, langsung dapat Piala Citra termuda kedua setelah Christine Hakim. Itu dari mana asal muasalnya Put? Posesif ya, posesif aku ingat banget. Jadi aku masih nge-host di salah satu acara traveling. Iya lu tuh My Trip ya. My Trip. Oh, nge-host dulu. Gitu kayak nge-host dulu segala macam. Terus manajer aku bilang, Put ini ada, aku tuh sebenarnya sebelum posesif udah sering banget casting kok.
casting film. Film. Banyak banget, gitu. sering banget dan Nggak pernah dapet. nggak pernah dapet. Gila, siapa sebutin produsernya? Nyesel kan lu sekarang mau ngoling Putri susah, dulu nggak mau. Terus? Aduh. Gitu kayak casting terus yang mereka bilang kayak Putri logatnya Bali banget ya. Ketika itu Putri logatnya Bali banget. masih ke bawah logat Bali. Kayak jangan nih kayak gitu. Ya lu casting jangan begitu dong, Put. Kalau lu casting Nggak ada begitu, satu adegan kok aku disuruh ngomong bangke. bangke. Terus lu nggak bisa ngomong bangke. Nggak bisa. Sekarang udah bisa. Nggak juga sih. Coba. Bangke. Bangke. Bangke ya nggak sih kayak. Kayak harus Bangke. Enggak ke. Bangke. Iya sih, tapi jangan dipenggal gitu tengahnya, bangke gitu. Bangke. Nah, itu bisa. Oh, iya. Bisa. Putri sudah bisa ngomong bangke. Buat Oke, yang casting jadi- Putri dulu, casting ulang sekarang udah bisa ngomong bangke. Ya. Ya Tuhan. Jadi Perkara dulu, ngomong gitu doang kok, aku ditolak gitu kan. Terus kayak banyak Oke. banget lah gitu kayak ya sampai sekarang sebenarnya masih ada sih kayak followers masih belum banyak. aduh, serius, emang masih ya? Masih Waktu dilihat zaman aku waktu itu tuh iya sih kok kayak ditolak Iya, kayak iya. ditolak gara-gara oh ya followersnya Putri masih waktu itu masih 8.000 kok. Enggak nyampe 8.000 malah kayak masih dikit banget gitu. Oke, iya, Gitu iya. kayak oh ya udah kayak nggak belum berjodoh dengan project Oke. ini segala macam. Terus aku masih traveling, terus Oke. tiba-tiba manajer aku bilang, "Put, ini ada tawaran casting dari Palari Film." Dari mana dia bisa minta lu? Nah, itu ya aku nggak tahu. Oh, sampai tuh. sekarang lu nggak Atau pernah mungkin nanya Pak sama- Ernest bisa undang Kita casting telepon Edwin directornya sekarang. kan. Atau Edwin atau Edi Edwin kita sih, telepon. atau enggak Mas Edi sih. Edi, kita telepon Edi sekarang. Mas Edi. Terus ya udah kayak oke, aku udah kayak dateng itu udah beneran kayak ya udahlah pasti ditolak lagi lah kayak sebelum-sebelumnya. Oke. Dateng Ngapain ketika datang? Ketemu Edwin langsung? enggak. Oh enggak. Ini ada lucu nih. Kenapa? Casting aku pertama Ini kayaknya kali belum pernah sama diceritain nih ya. casting aku pertama kali itu ketemunya sama casting directornya kan. Oke. Kak Ica. Oke. Ica Melisa. Terus ya Oke. udah casting. Terus aku yang beneran ya udahlah, ini kayaknya nggak keterima juga. lah, Kenapa nggak dari awal apa-apa. emang udah Udah. karena udah keseringan gagal jadi keseringan nggak gagal, terlalu jadi mau ya- berharap banyak gitu Bener, ya, takut kecewa ya. Jadi kayak ya udahlah gitu. Oke. Terus akhirnya kayak 2 minggu nggak dihubungin kayak udah nih fix nggak diterima gitu. Gagal lagi deh. Gagal gitu ya. lagi deh. Terus 3 minggu gitu dihubungin, boleh nggak kita request Putri lagi gitu. Sebentar, waktu casting pertama itu disuruh ngapain? Baca dialog aja atau Baca dialog, ada lawan mainnya nggak? nggak ada. Oke. Sama kamera ya seperti biasa Oke, kan kalau oke. casting kayak begitu. Terus Terus ya udah 3 minggu dihubungin, kita boleh nggak request Putri lagi? Oh Oke. ya udah oke gitu. Terus pas masuk ke ruang casting ketemu sama Muhammad Al-Zaidi. Muhammad Al-Zaidi Muhammad Al-Zaidi. dari Palari Films, Produser kece kita dari Jakarta Selatan itu ya. Lah. Jaksel Bingits ya, Edi ya. Terus masuk ke ruang casting ada dia, aku kira dia sutradaranya. Hah, maksudnya dia Oh, lu kira dia Aku kira sutradaranya. dia sutradaranya. Oke. Kayak, ini sutradaranya. Karena sotoy-sotoynya gitu ya. terus Enggak, Mas Edi tuh cuma kayak diem doang. Oh iya, sok jutek gitu. Ngeliatin gitu terus kayak oke gitu. Terus ya udah request. Gak lama dikasih tahu ya udah boleh deh Putri jadi Kayak nggak rela ya? Ya udah boleh deh gitu. Masa gitu sih, Put? Maksudnya kayak kok gitu sih kayak milihnya kayak nggak seneng aku nggak tahu gitu. gimana prosesnya tapi kayak yang aku tahu dari manajer aku adalah kayak Put kamu keterima nih Oke. buat perannya Lala. Aku yang kayak Oke. ini beneran ini nggak salah aku Oke. aku belum pernah acting aku Oke. belum pernah berakting di depan kamera sebelumnya aku nggak ngerti dunia film seperti Ya. apa aku nggak ngerti pokoknya aku buta sama sekali tentang dunia film kok waktu Oke. itu Oke. jadi waktu aku terima itu adalah purely karena pengen nyoba. Dan lu tahu itu karakter utama yang scene-nya banyak udah tahu ketika casting? Belum. Jadi lo dengan lugunya ikutan casting lo nggak tahu kalau Lala itu adalah sentral filmnya lo nggak tahu. Nggak tahu. Datang casting diterima. Oh ya udah oke. Waktu baca kok Lalanya banyak ya. Kok Lalanya Lalanya banyak ya. ya. Terus sempat ditanya juga sama Mas Lucu Edi, banget. sama Mbak Dede, sama Mas Edwin. Put di sini karakternya Lala dia adalah peloncat indah. Heeh. Dia harus pakai baju renang. Iya. Kamu masalah nggak dengan hal itu? Oke. Dia bilang kayak gitu. Ada beberapa juga adegan kayak kiss scene segala macam. Kamu masalah dengan
dengan hal itu atau enggak. Karena lugu segala macam aku nggak ngerti, aku bilang kayak nggak masalah kok, karena aku pengen banget nyoba ini, aku pengen banget ngerasain dunia film tuh seperti apa sih, dunia yang selama ini nolak aku. Aku pengen kayak beneran kayak ngerasain kayak gimana sih rasanya jadi aktor, berdiri di depan kamera, ngafalin dialog. Aku tuh beneran kayak cuma mikir ngafalin dialog. Cuma kayak lugu banget ya memang. Sama lawan main, nginget dialog di otak. Ya udah selesai. Di-cut udah selesai. Ketika itu pemahaman lo terhadap acting masih sebatas itu. Masih sebatas itu. Iya. And then ketemu Dodot. Aku nggak tahu Adipati Dolken siapa sebelumnya. Kamu tidak tahu siapa Adipati Dolken? Dot, memang lo harus introspeksi. Karir lo udah mulai redup, bro. Kalau anak muda nggak kenal sama lo. Kalau angkatan gue pasti tahu lo. Enggak, waktu itu kan Adipati tuh sebenarnya kayak lagi heboh banget kan masa-masa itu, kayak siapa sih yang nggak tahu Adipati Dolken. Putri Marino nggak tahu Adipati Dolken. Lawan main kamu Adipati Dolken ya, aku nge-google Adipati Dolken. Oh ini orangnya bule. Iya. Terus ya udah ketemu, reading segala macam, terus kayak oh ya udah kayak dia tuh mirip-mirip sama aku, sama-sama Leo. Oke. Gitu. Lo tuh lumayan zodiakan anaknya ya. Lumayan. Aduh gue agak buta lagi zodiakan. Terus ya udah kayak reading sama Mas Edwin. Mas Edwin tuh yang beneran tipe yang sutradara yang selalu bareng pemainnya kalau reading. Hands on banget gitu. Walaupun aku dikasih acting coach sih, kok. Oke, kapan sama acting coach, kapan sama sutradara? Dalam satu hari 2 jam pagi sama acting coach, terus sisanya reading sama Mas Edwin. Gitu. Tapi kalau dari pengalaman gue juga agak mirip sih Put, dalam artian gue selama ini pakai acting coach memang specifically lebih krusial untuk yang baru kayak lo. Apalagi baru dan perannya banyak gitu. Kayak waktu Aurora di Susah Sinyal gitu, baru dan perannya banyak, emang lumayan penting sih. Penting sih kok. Terus berapa lama proses readingnya? Lama nggak lumayan? Posesif itu, aduh. Intens ya? Aku posesif beneran sampai nangis-nangis tiap hari gara-gara disuruh loncat kan. Lala peloncat indah. Itu papan 10 meter kan yang papan paling tinggi di Senayan apa di Simpruk? Di mana sih? Aku ingatnya di, aduh kok maaf ya aku tuh masih lupa itu, Jakarta. Di Jantung. Di mana? Berapa huruf? Kebun binatang. Pasar Minggu, Ragunan. Ragunan. Oh di Ragunan di ya. Ragunan. Di Ragunan. Di Ragunan belajar di situ. Hampir. Bener nggak salah sih. Iya di Ragunan. Terus di papan. Jadi tunggu sebentar. Itu kan lo loncat dari papan yang paling tinggi kan? 10 meter. Itu beneran lo loncat dari situ nggak? Yang di filmnya beneran. Itu one take. Nah itu berarti lo latihannya gimana? Bertahap dulu dari yang 1 meter, naik yang 3 meter, 5 meter, 7 meter gitu apa gimana? Bertahapnya jadi dari sisi kolam dulu kok, yang kolam biasa, di pinggir-pinggirnya dulu nih gitu. Aduh, tapi sama lama atlet, banget ya tapi kalau dari sama sini. atlet loncat indahnya beneran. Oke, latihan, oke gimana tangannya, oke badannya, gimana. Oke dari kolam naik ke 3 meter, terus naik ke 3 meter. Terus naik ke 7,5 meter. Kan ada 5 meter dulu dilewatin. Ya 5, ya lupa ya udah lama. Gue dulu anak kolam jadi gue masih inget tinggi-tingginya papan. Terus naik ke bertahap lah ya. Bertahap lah gitu. Itu tiap hari nangis kok. Nangis? Aku inget banget test camp. Kan my trip, my adventure. Masa suruh loncat nangis? Kok gini ya? Ini papan ya? Yeah. Kalau loncat gitu aku nggak masalah. Oke. Tapi disuruh berdiri di pinggir. Oh iya. Papannya begini ya. Terus kayak tahan nafas, terus harus jinjet dulu. Iya betul. Muter tangan baru loncat. Iya. Itu aku sih kayak Mas Edwin tolong, nggak bisa. Aku menyesal, aku balik presenter aja. Aku boleh nggak berhenti? Tapi sempat pengen berhenti kok. Di tengah-tengah proses persiapan? Posesif, nggak di tengah-tengah awal-awal. Jadi dikasih skrip. Aku nanya sama diri aku sendiri, aku bisa nggak ya ngelakuin ini? Karena aku nggak tahu caranya ngedalemin skrip tuh kayak gimana sih. Aku nggak ngerti cara ngebangun karakter itu seperti apa. Aku nggak ngerti caranya, oke nih karakter, ini apa sih yang harus aku lakuin sama karakter yang ada di skrip. Aku beneran buta, sebuta-butanya kok. Aku nggak ngerti aku harus ngapain, aku nerima skrip apa sih yang harus aku lakuin sama skrip ini, aku nggak ngerti. Tapi kan Edwin ini hands on sama lo mendampingi dan segala. Iya, nah itu setelah aku bergulat sama pikiran aku kayak, aku dikasih skrip, aku bisa nggak ya segala macam, tapi ya udahlah oke lah gitu.
nggak usah takut segala macam. Akhirnya kayak mulai reading tiap hari juga deg-degan, kayak ketemu Mas Edwin, baca skrip. Kayak aduh gimana ya, aku nggak ngerti nih caranya baca skrip, baca aja atau harus ada intonasi atau harus gimana sih, kok beneran kayak buta Iya gitu. sih ya, karena memang lo hijau banget dan nyemplungnya tuh langsung pemeran utama banget. Parah sih, kok aku kayak beneran kayak udah nggak ngerti nih harus gimana sih sebenarnya. Syuting pun waktu ku syuting hari pertama aku juga masih nggak ngerti caranya blocking kamera, caranya kayak ngelakuin spontanitas terhadap karakter yang kita peranin kayak gimana, aku udah nggak ngerti. Syutingnya 2016 atau 2017 ya? 2016. 2016 syutingnya. Oke. Jadi it's a learning process yang memang udah masuk ke dalam syuting pun lo masih berusaha untuk kayak understand everything gitu ya, karena Masih. overwhelming banget ya. Sangat-sangat. Malah sekarang gitu, aku tuh sampai sekarang sebenarnya masih tiap hari, nggak tiap hari sih, kayak seminggu sekali nonton Posesif. Kenapa? Kayak nonton terus kayak aku pause beberapa dialognya, aku coba kayak coba berdialog lagi sama diri aku di momen itu. Kayak oke, coba deh kita, kalau dulu kan ngelakuinnya cuma kayak nggak ada pikiran, nggak ada beban, cuma ya udah ngucapin aja apa yang ada di skrip. Gitu. Pas aku nonton berulang-ulang, coba deh pakai versi yang berbeda sekarang dengan Putri yang sekarang, beda nggak sih? Kayak pengen belajar lagi aja kok gitu, kayak coba deh kayak coba dengan versi yang berbeda, coba deh dengan rasa yang berbeda, coba ditambahin dikit rasa keselnya, mungkin ditambahin dikit rasa marahnya gitu, mungkin berbeda ya gitu, kayak gitu-gitu sih kok. Baru tahu ada aktor filmnya udah tayang 5 tahun yang lalu masih reading sampai sekarang. Masih lo reading lo tiap Aneh banget ini orang, aneh banget. Film udah lewat masih reading. Aneh lu Put. saya emang aneh. Tapi lo ngelihat posesif sekarang lo looking back gitu, pasti ada rasa sebagai seniman kayak ngerasa aduh ini harusnya gue gini, ini harusnya gue giniin gitu ya Put. Atau lo fully embrace ya ini yang terbaik yang gue bisa tampilkan, gue nggak merasakan. Pasti kan kalau misalnya gue lihat film-film gue yang lama kayak aduh ini harusnya tuh gini, harusnya tuh gitu. Nah, lu gitu juga nggak kalau ketika apalagi lu kan nonton berulang-ulang lagi nih, lu ngerasa kayak gitu gak sih? Aku tuh sebenarnya jujur ya kok, aku nggak tahu nih Palari film tahu atau enggak. Ayo lo, ngomong apa lo? Kenapa? Aku baru nonton film Posesif full, yang beneran full dari awal sampai akhir, ini baru-baru ini. Aku tuh tipe yang nggak berani nonton diri aku di layar lebar. Waktu Posesif muncul, aku beneran yang kayak lihat doang terus kayak keluar gitu terus. Gala premier gimana? Datang Tapi kayak nggak nggak nonton. Oh wow. Gitu. Jadi kayak nonton full beneran kayak ngelihat semua detailnya tuh baru-baru ini gitu. Sebelumnya bits and pieces gitu. Kenapa? Takut? Malu sendiri kayak ngelihat diri aku sendiri di layar lebar gitu, Iya. terus ngedengar suara aku tuh Iya. kayaknya gimana ya gitu. Tapi setelah aku nonton Posesif ya pasti adalah ya kok rasa kayak harusnya nggak kayak gini ya. Harusnya lebih baik lagi, harusnya Put kamu tuh harusnya bisa kayak ngucapin dialog ini seperti ini, harusnya rasanya tuh lebih ditebelin lagi, atau enggak kayak harusnya kamu kayak gini pasti ada lah ya kok gitu. Cuma kayak ya udahlah mau gimana lagi, udah lewat juga. In a way Gitu. don't you think your naivety at the moment contributes to the character though? Karena kan si karakter Lala ini kan naif banget. Sangat kan naif. Ya. Dia naif banget kan. Maksudnya the fact bahwa elunya, Putri Marinonya juga ketika itu naif, mungkin secara tidak langsung berkontribusi pada karakternya kali ya. Mungkin ya kok, mungkin ya. Karena waktu itu kan aku beneran nggak ngerti apa-apa ya kok. Iya. Jadi kayak mungkin secara nggak sadar seperti itu gitu. Emang ada beberapa yang dari Putri Marino, senaif-naifnya Putri Marino masuk ke karakternya si Lala tanpa Putri Marino sadarin gitu. Iya. Bisa jadi sih kok. Oh iya juga ya. Langsung gitu. Tapi film-film yang lain setelah itu lo nggak yang shy away kayak gitu kan? Maksudnya nonton. Ah serius. Terakhir Los Menubroto ya kok Iya, jujur. kita papasan di Epicentrum. Aku belum nonton filmnya full. Sampai sekarang, sampai detik ini aku belum nonton. Maaf sih? Mas Robert Roni, Mas Pandu Birantoro, maaf banget aku belum nonton filmnya sampai full. Mas Andi Budiman. Pak Andi Budiman maaf ya. Kenapa kayak masih ada rasa itu, rasa Masih kok. nggak nyaman gitu ya? Masih. Sampai sekarang aku nggak ngerti, kayak masih ada rasa itu, kayak nggak nyaman. Agak tidak lazim sih itu menurut gua. Iya ya kok. Ya gua belum pernah aja, biasanya kan orang pasti
ya udah whatever it is ya kita saksikan, kita hadapi aja kayak oke gitu, kayak oke dengan segala kalau gue ya dengan segala kekurangan yang gue juga udah tahu sebelum orang ngomong, gue akan ya udahlah yuk gitu. Kayak menurut gue tuh kayak proses pendewasaan berkarya sih, kayak lu ngadepin your own flaws gitu. Ya udah head on aja gitu, jelek banget gitu. Even waktu syuting pun aku nggak ngeliat playback kok. Okay. Aku inget banget dari hari pertama aku syuting Posesif, Kaprita kan Astradanya di Posesif gitu. Prita Gitaria Negara ya? Yes, benar. Jadi dia selalu bilang sama aku kayak, udah kamu sebagai aktor nggak usah ngeliat playback. Sebenarnya itu benar. Bener sih. Benar, itu benar. Bener. Gua lebih banyak kerja sama aktor, sebenarnya mayoritas memang kalau aktor yang jalurnya bener gitu ya, maksudnya memang sepenuhnya percaya sama apa yang dilihat sama sutradaranya. Sebenarnya udah paling bener sih menurut gue. Kecuali ada yang momen-momen di mana ketika lu deliver lu ngerasa kayak ada yang kurang enak gitu kan. Terus momennya misalnya, oke, sutradara bilang oke, cakep, tapi lu tadi gua ada yang gua kurang, kita boleh nonton bareng nggak? Terus kita lihat, oke, biasanya kalau gua misalnya gue udah happy tapi aktornya ngerasa gregetan, ganjel, kayak ada yang kurang, ya I'll do it for him or her gitu. Ya udah deh, biar lo ngerasa lebih mantep satu kali lagi, biar lebih puas, kayak kita satu kali lagi. Kecuali long take yang kayak gimana banget gitu. Tapi memang menurut gue itu lebih baik sih untuk nggak ngelihat monitor. Kalau lo bisa nggak resah dengan itu, menurut gue itu basic yang benar sih menurut gue. Enak. Sampai sekarang masih ke bawah habit itu? Masih. Kecuali kemarin waktu ada film action, sama masalah teknis Timo, segala macam itu butuh dilihat kayak, aduh kurang keker nih, ya kan, kurang jagoan nih mukulnya gitu kan, kenapa jadi kayak begitu mukulnya ya kan, kayak, padahal merasa sudah kayak, wah gitu, kayak harusnya kayak, gitu, tapi pas ngeliat di kamera kayak, kenapa jadi kayak, gitu, kayak, kenapa ya ada yang kurang gitu. Tapi gue ngeliat lo barusan juga emang kurang sih. Nanti kita ngomongin kayak lo udah bener lo ngedance aja sih. Bener sih, paling bener joget-joget aja sih. Joget-joget isotonik gimana gitu kan. Joget-joget isotonik, nanti kita bahas Big Four ya, film baru Timo Cahyanto. Syuting sutradaranya puas dengan apa yang aku lakuin itu lebih dari cukup. Pernah nggak syuting sutradara puas tapi lo nya masih kayak nggak puas banget gitu? Enggak, udah bagus. Enggak mas, tadi itu kurang. Udah bagus kok gitu. Ntar ya kita kapan gitu, kita berjodoh. Amin. Catat. Putri Marino disutradarai oleh Ernest Prakarsa. Amin. Soon.